Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kenikmatan yang besar kita bisa berada di masjid dalam situasi waktu-waktu yang sebagian orang lebih memilih untuk berleha-leha, untuk bernikmat-nikmat di tempat tidurnya, di rumahnya masing-masing. Tetapi kita memilih untuk menerjang udara dingin, melawan kemalasan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah karunia yang sangat besar. Dan maka untuk yang berat-berat dan yang besar-besar Allah pun menawarkan pahala yang besar. Kita sudah pahami kalau sholat sunnahnya saja qobliyah subuh bernilai seperti dunia dan seluruh isinya. Apalah lagi sholat wajibnya tentu lebih besar lagi. Baik hadirin, sebagian orang hari Sabtu adalah hari libur dan sebagian orang libur dengan berjalan-jalan dan yang lainnya. Qadarullah sebagian kita harus menunggu saudara-saudaranya yang sakit di rumah sakit, maka niatkan sebagai pahala agar aktivitas kita semua beruntung, ya, beruntung selalu, meskipun ya bukan seperti liburan beneran, tetapi tetap akan ada hal-hal yang baik yang kita dapatkan, pembelajaran termasuk jika tidak sengaja masuk masjid ini kemudian ada mendengar pengajian pagi hari ini, maka juga merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Sabtu kita akan berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka nanti siapapun boleh pegang Al-Qur'an atau membuka Al-Qur'annya di handphonenya masing-masing. Setelah sebelumnya kita sampaikan banyaknya keutamaan, kelebihan orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, kita sampaikan satu ayat Al-Quran yang justru menyampaikan sebaliknya atau ancaman bagi orang yang menjauh dari Al-Quran, tidak peduli terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Toha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Demikian firman Allah. Wa man a'rada, dan barang siapa yang berpaling. Ya, berpaling ini ya melengos, ya, menjauh, tidak mau dengar, tidak mau melihat, mengabaikan, ini berpaling. An zikri, dari peringatanku. Sebagian terjemahan Al-Quran kita langsung ditulis di situ Al-Quran. Jadi meskipun peringatan ini banyak, tetapi memang kebanyakan dari peringatan-peringatan Allah ada dalam Al-Quran. Maka kata Allah, firman Allah, orang yang berpaling dari peringatanku dari Al-Quran, fa inna lahu, maka baginya sesungguhnya ma'isyatan dhanka, akan diberikan kehidupan yang sempit. Ya. Diberikan kehidupan yang sempit. Ini ancaman. Ya. Jadi kehidupan kita ini segala sesuatu memang takdir daripada Allah. Tetapi kita harus ingat sebagian besar masalah-masalah kita
Itu sudah diserahkan kepada kita. Ya. Tinggal pilih mau baik mau buruknya. Ya. Nah, tentang kehidupan yang sempit ini juga demikian. Kita ada banyak pilihan. Nah, maka untuk bisa menjadikan pilihan-pilihan kita tepat dan baik, di antaranya memang harus mengetahui banyak tentang petunjuk-petunjuk Allah khususnya dalam Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran ini diabaikan, ya, memang yang terjadi biasanya demikian. Kehidupan sempit. Sebagian kita menggambarkan kehidupan sempit itu kalau miskin, kalau sengsara, ya, kalau tidak punya apa-apa, ya, hidup sendiri misalkan. Ini ternyata tidak demikian. Kehidupan yang sempit di zaman seperti sekarang, bahkan ya saking banyaknya orang yang suka curhat, ya, di media-media sosial, sehingga ketahuan ternyata memang kehidupan yang sempit bukan saja dialami oleh orang-orang yang tidak punya. Sebagian orang kaya mengaku hidupnya susah dan seterusnya. Dan demikianlah memang kehidupan yang sempit itu akan ada pada siapapun. Ya, pada orang yang tidak punya, pada orang kaya, pada yang tidak punya pangkat, dengan yang punya pangkat, semua memungkinkan untuk hidupnya sempit. Jadi hidup sempit itu ya punya segalanya tetapi terus kurang. Atau ada saja masalah yang datang sehingga pikiran memang jadi ruwet. Ya, jadi tidak nyaman hidup itu. Ya. Atau pada saat muda, pada saat jaya wijaya begitu. Ya. Hebat memang, tetapi akhirnya juga pada masa tuanya ada kesempitan-kesempitan, kesulitan-kesulitan. Nah, ini diantaranya disebabkan karena seseorang jauh dari Al-Quran. Dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dunia. Oleh karena jangan susah kita kalau misalkan kita menjadi orang yang berkekurangan. Untuk membuat kehidupan kita lapang, maka sebaliknya. Kembali kepada Allah. Kembali kepada petunjuk Allah. Pelajari Al-Quran. Baca Al-Quran. Itu di dunia. Sedangkan di akhirat, apa ancamannya? Wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang tidak memperhatikan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, akan dibangkitkan di hari kiamat, dihimpunkan di hari kiamat, dikumpulkan di hari kiamat, ya, dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta. Ya. Jadi, satu hari nanti kita akan dikumpulkan. Maka kita mengenal sebelum ini barangkali namanya padang mahsyar. Mahsyar itu tempat kumpul. Dikumpulkan manusia awal sampai akhir. Bayangkan Pak, kita ngumpul se-RT saja sudah sangat banyak. Ya, komo sekarang. Usum kampanye kalau sudah ngumpul gitunya. Jalmi sakitu seurna. Pabelit. Bayangkan dalam keadaan sebanyak-banyaknya manusia berkumpul, kita buta. Dalam keadaan buta Pak, bayangkan ibu-ibu. Ya. Ini keadaan yang sangat menyulitkan. Ya. Itulah orang yang tidak mau memperhatikan Al-Quran. Dibangkitkan, dikumpulkan buta. Padahal dulu tidak buta. Maka orang-orang pada waktu itu berkata, Qala Rabbi lima khasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basiro, padahal dulu melihat. Ya. Kata Allah, Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah jawab, ya begitulah kalian. Ya. Dulu datang kepada kalian ayat-ayat kami dan kalian melupakannya, kalian mengabaikannya, melalaikannya. Ya. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan pada hari ini kami, kata Allah, yang sebaliknya melupakan kalian. Ya. Ini surat Toha 124 sampai 126. Menyadarkan kita, mari dalam episode kehidupan kita yang sudah sekian puluh tahun, ya saya anggap saya sudah tua lah ya, bapak-bapak ada yang lebih tua dari saya, jangan sampai ada
session kehidupan yang terlewatkan bersama Al-Quran, dan jika itu terlewatkan maka mungkin pada saat-saat sekarang ya, itu kita tambal, ya, kita isi, ya, bagaimanapun caranya. Ya. Alhamdulillah sekarang di masjid-masjid manapun banyak diadakan kajian-kajian. Silahkan ya. Ikut-ikutan, jangan malu, jangan gengsi, ya, karena itu kebutuhan kita semua. Baik, itu sebagai pembuka. Berikutnya kita akan membahas surah yang sangat pendek di atas surah Al-Humazah, yaitu surah Al-Asr. Ya, surah Wal Asri kata kita. Ya. Sebagian kita hafal, sekali lagi karena suratnya pendek, dihafal dari kecil, dan masalah berikutnya adalah banyak orang yang hafal hanya mendengar-dengar saja. Dengar-dengar sih begitu, ya. Akibatnya banyak ucapan-ucapan yang salah, ya, yang wajib dibetulkan. Karena ini Al-Quran, yakni kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 bunyi dia wal asri. Ya. Waw alif lam ain sod, bukan sin, bukan shin, tapi sod. Kemudian ro di ujung. Yang pertama kalau dibaca wal as salah besar. Ya, wal as salah. Kenapa? Huruf terakhir adalah huruf ro. Mesti bunyi. Ya. Wal asri betul, tapi memotongnya bunyinya salah. Sebab apa? Kalau Al-Quran kita baca diputus waqaf itu huruf terakhir sukun, tidak bunyi kasroh, tidak bunyi harokat. Tapi lebih betul daripada wal as. Jadi wal asri betul, tapi salah berhenti caranya. Kalau berhenti kan mati ya, huruf terakhir dimatikan. Tapi dibaca wal as lebih salah lagi, karena ada huruf ro yang tidak dibaca, hilang satu huruf, hilang maknanya, dan tentu berdosa. Terus bagaimana? Ini dia masalah. Masalah berikutnya adalah bagaimana cara membaca huruf sukun setelah huruf sukun. Ya, maka dalam ilmu tajwid ada kaidah sendiri. Bagaimana cara membaca huruf sukun setelahnya huruf sukun. Kalau huruf sukun sebelumnya huruf hidup gampang. Allahu Akbar misalkan. Arte sukun. Sebelumnya ba, jadi bar gampang. Nah ini R-nya di belakang sukun, sebelumnya juga ada sukun. Ya. Nah, ini bagaimana caranya? Ya. Baik. Kaidah dalam membaca huruf sukun yang setelahnya huruf sukun juga adalah ternyata kedua-dua huruf diberikan haknya. Ya, tetap diberikan haknya masing-masing. Yang pertama tentu hak bunyi. Kalau setiap huruf yang tercantum berhak ada bunyinya. Ya, tidak boleh hilang. Nah, itu. Yang kedua, kalau sudah paham nanti tentang makhraj dan sifat. Diberikan makhrajnya juga betul, sifatnya juga betul. Nah, ini kaidah membaca huruf sukun menghadapi huruf sukun. Baik, kita urai dulu satu persatu. Huruf wa, huruf wa. Waw itu makhrajnya pada dua bibir. Jadi kalau mengucapkan wa itu bibir harus kerasa. Ya. Dalam bukunya Tajwid Bergambar, Dr. Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah taala membuat gambar untuk huruf waw ini. Bibir kita gini Pak, melongo, monyong, baru bunyi wa. Wa. Jadi bunyi w dalam bahasa Indonesia itu jelas. Wa. Seperti kalau kita mengucapkan membawa. Ya. Nah, tidak kurang jelas tapi jelas. Wa. Nah, begitu. Kemudian huruf lam itu napel. Ya, kata bahasa saya napel, jangan ngambang. Wal ashri itu enggak jelas. Wal ada suara l.
Kalau nanti dijelaskan dia punya sifat bainiyah. Ya, antara rokhawah dan syiddah, di tengah-tengah ada sifat bainiyah. Ya, mengalir tapi sedikit. Wal, empuk dia. Wal, itu lam, sukun. Ya. Kemudian wal asri ini huruf ketiganya ain, bukan hamzah, bukan wal a, tapi wal a. Ain dia huruf. Wal a. Itu dia. Wal a bukan wal a. Ya, ain hurufnya. Ya. Kemudian sod. Sod ini gampangnya, makhraj dia adalah huruf sin. Maka kalau tidak bisa sod, maka kembali ke sin. Jangan ke shin. Wal ash itu shin. Ya. Wal as, kalau tidak bisa sod, kembalinya ke sin. Maka nanti di Quran kalau kita sedang baca, ada kalimat yang ada sod, di atasnya ada huruf sin. Wayab suku misalkan. Ya. Itu suka dikasih sin. Maksudnya kalau sulit membaca sod, baca dengan sin. Ya. Seperti itu. Tetapi ada perbedaan antara sin dan shod, yaitu shod ini sifatnya tebal. Adapun zatnya sama, es keneh. Ya. Jadi huruf es yang dibaca tebal. Ya. Baik, ala kulli hal kemudian perlu cara tentu saja kalau sulit. Ya. Kalau sulit membaca shod, ini cukup dengan memajukan sedikit bibir bawah. Tidak boleh monyong semua. Jadi mengucapkan huruf shod itu nggak boleh gini. So. Monyong, dua-dua bibir maju nggak boleh. So. Kenapa? Karena makhrajnya bukan pada bibir. Ya. Jadi di dalam shod itu. So. Saya bahkan bisa sambil senyum. So. Ya, bukan so, bukan so. Ya. Jadi makanya kalau bapak-bapak nanti berkesempatan pergi ke Arab, umroh ya, datang ke Masjid Nabawi, itu banyak kholaqoh Quran, para syekh yang mengajarkan Quran. Biasanya mereka meminta kita kalau duduk di situ, ya 3 surat awal disuruh baca, ya 4 biasa suruh baca kita, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu dites sama mereka. Itu kalau orang Indonesia yang paling diperhatikan itu umumnya pada saat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena siratal itu shod dan rata-rata orang Indonesia shodnya monyong. Ya. Ihdinas sui, jadi sui. Ya. Si bukan sui. Nah, itu di sana begitu. Kemudian pada ucapan Allahus somad, so. Ya. Karena orang Indonesia itu rata-rata kalau mengucapkan huruf shod itu monyong. Ya. Seperti orang ngaheot begitu ya. Nah, tidak, huruf shod itu sin. Ya. Ya, kalau saya contohkan ihdinas si tidak swi. Ya. Allahus somad. Saya tidak monyong sedikit pun. Allahus somad. Ya. Terus kalau nggak bisa bagaimana? Yang penting bunyi so. Jangan sampai sa. Allahus samad ya salah juga ya. Kalau sulit ya sudah monyong-monyong lah ya, nggak apa-apa. Tapi memang dia bukan monyong, ilmunya bukan monyong. Tapi kalau memang nggak bisa ya monyong lah ya. Baik. Kembali kepada wal asr. Wal as itu suara asnya. As bukan as. As. Jadi kalau saya gambarkan dalam mulut saya, suara asnya itu bergemuruh naik ke langit-langit. Naik dulu ke atas, diputar-putar di dalam. Als. Nah, begitu caranya ya. Ini memang perlu pembelajaran yang cukup lama huruf shod ini. Tapi minimal itulah saya kasih tahu ilmu tentang huruf shod. Makhrajnya sama dengan sin. Maka kalau susah amat ya sudah. Wal as biasa ya. Atau mengucapkan as tadi sambil sedikit maju. Wal as. Jangan monyong sama, jangan monyong sangat. Ada maju sedikit. Wal as. Asa-asa monyong nate ya. Karena tadi bisa ayah orang Arab gitu. Kita disuruh mundur lagi bibir kita. Kemudian huruf R-nya baca. Dan caranya memang
sebelum asnya jalan dulu. Wal asr. Wal asr. Ada ya Pak ya. Enggak apa-apa, eran gitu. Memang harus begitu. Wal asr. Ya, harus ada huruf Ya, gitu. Dan apabila kita telaah lagi, ro itu punya hukum tafhim tarkik, tebal tipis. Kapan ro tebal? Ro tebal satu kalau fathah. Ro. Jadi bukan ro tapi ro. Bukan roti tapi roti. Itu ro tebal, ya. Kalau ro tipis apa? Ro. Itu ro itu tipis, ro. Bergema suaranya. Kemudian ro sukun sebelumnya fathah. Allahu akbar. Itu suara ro. Baro. Baro. Bukan bar. Baro. Itu suara ro tebal, namanya tafhim. Ini perincian ya yang lebih tinggi dari ilmu tajwid. Kemudian ro sukun sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Ini dia. Jadi ro di sini ro sukun, sebelumnya sodnya sukun, sebelumnya ain fathah. Ini kalau menurut definisi ro di sini adalah ro tebal. Yang namanya tebal ya harus terdengar ya. Kalau nggak terdengar mah ya tipis ente tebal ente ya. Wal asr. Wal asr. Esnya jalan dulu baru kasih Baik begitu Pak ya. Kita praktek setelah ini. Baik setelah saya silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wal asr. Yuk. Lagi. Wal asr. Sekali lagi. Wal asr. Jadi ingat-ingat wal asri itu ada nya di ujung. Ya. Baik, ayat kedua. Inna. Inna itu nun tasydid. Dalam ilmu tajwid namanya gunnah. Kedudukannya gunnah akmal. Gunnah yang paling sempurna. Nun tasydid, mim tasydid asli. Memang asalnya begitu. Enggak boleh sekedar inna tapi inna. Inna. Kalau dihitung 2 harokat atau 3 ketukan. Inna. Inna. 3 ketukan atau dihitung 2 harokat. Ini di mana-mana. Kecuali di Indonesia. Jadi di Indonesia, kalau pembelajaran yang dulu dan yang tidak standar ini tidak dibahas Pak, gunnah. Tapi secara internasional gunnah ini bahasan utama. Kenapa? Karena inilah poin pertama orang bisa mengindahkan bacaan Quran tanpa macam-macam gaya-gayaan, ya, atau lagam-lagam tertentu. Cukup dengan gunnah Quran itu indah. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Bin itu saja, ya. Kita baca standar. Qul a'udzu birabbin nas. Itu indahnya dengan gunnah. Itu yang pertama. Jadi bahasa Arab itu indahnya dengan adanya panjang pendek yang otomatis, yang tabi'i, dan adanya gunnah itu yang kedua. Ya. Baik. Dan kita ingatkan ini bahasa saya dalam mengingatkan kita semua agar kesananya tidak diulang-ulang lagi. Saya ingatkan, di Quran itu tidak ada kecap ina. Yang ada inna. Jadi kalau ada orang baca innalillahi pasti salah. Kita ada orang kecelakaan mana? Innalillahi, bukan innalillahi. Inna lillahi.
Ada orang baca inna a'toina, salah betul? Salah pasti. Harusnya inna. Di Quran tidak ada inna, yang ada inna. Atau yang pendek, ada yang panjang, ada inna saja, ada inna. Ya. Kalau anak ada. Kalau anak ada yang begitu, ada yang anna. Anak ada, anak juga ada. Contohnya, wala ana'a, itu anak. Ya. Annallah ada anak, ada anna. Tapi kalau ina tidak ada. Yang ada inna. Jadi pastikan kalau ada orang baca ina, pasti dia salah. Jadi innal insan. Masalah pada kita berikutnya, kebanyakan orang mengatakan kalau ada hukum ikhfa ya Pak ya. Salah satu hukum ikhfa adalah apabila ada nun sukun ketemu sin. Insan. Nun sukun ketemu sin. Ini secara hukum tajwidnya ikhfa. Kebanyakan di kita mengajarkan ikhfa itu eng, Pak. Jadi innal insana dibaca innal insana. Ing. Ya. Ini khata, keliru. Ya. Huruf ikhfa atau hukum ikhfa menjadikan an itu bunyi eng hanya pada dua kondisi. Nun sukun ketemu kaf, nun sukun ketemu qaf. Minkum baca minkum silahkan. Ya, an qododo baca al qododo silahkan. Yang lainnya tidak. Ya, jadi apa? Ikhfa itu mendekatkan suara an dengan suara huruf yang akan dibaca berikutnya. Jadi kalau bahasa Indonesia, insan itu sudah ikhfa. Tidak ada orang bisa mengucapkan insan dengan jelas. Nunnya kecuali berhenti. Insan. Tapi kalau disatukan, insan itu nunnya sudah tidak jelas. Otomatis itu. Dan ketidakjelasan an yang sedikit itu, tidak jelasnya cuma sedikit. Itu sudah ikhfa. Ya, jadi atau dalam bahasa Inggris ada tulisan insting. Insting itu huruf n-nya sudah ikhfa. Ya, insting. Insan itu sudah ikhfa. Jadi tidak perlu ing. Ya. Hanya saja perlu diberikan gunnah. Tahan sebentar. Insan. Coba. Insan. Bukan en jelas, bukan eng. Ya. Jadi kalau saya lebih jelas lagi, mengucapkan en posisi lidah sudah as. Coba as. As. Tahu lidahnya di mana? Lidah kita itu ada di gigi seri bawah, rileks di bawah. Makhrajnya sin, ujung lidah kena ujung gigi seri bawah. Dia rileks di bawah. Ya kan? Nah, ucapkan an begitu. Ini sudah di bawah. Insan. Yuk. Insan. Itu ikhfa. Ya. Taib. Kemudian fi. La fi. Fi-nya ya biasa. Kita ingatkan terus karena orang Sunda mah sesat disuruh fa teh. Pak wae. Pi wae. Bukan pak tapi fa, bukan pi tapi fi. La fi. Kemudian kha, ngagerak, khu. Kha khi khu. Makhraj dia di tenggorokan atas. Kha itu makhrajnya di tempat kita punten ngarenghak. Kalau ketek gitu ya. Kalau mau buang dahak itu tempatnya kha. Jadi gampang. Kha. Di situ juga keluar ro. Kha sama tempat, ya. Begitu. Khu, coba khu, khi, kha. Begitu. Ditambahin as, khus, ditambahin khusr. Khusr. Ini lebih gampang daripada asr. Ini
khusr. Ya, ada pokoknya. Taib. Innal insana lafi khusr. Yuk. Innal insana lafi khusr. Lagi. Innal insana lafi khusr. Khusr. Begitu. Baik, berikutnya illal ladzina sering disinggung zal ujung lidah kena ujung gigi seri atas bergetar. Za zi zu bukan za si su. Tidak ada nafas. Zal bukan hamas. Zi bukan di, bukan zi. Jadi huruf zal ini saya sering ulang, huruf yang tidak boleh tidak tahu makhrajnya. Ini lidah kita, ini gigi dua yang atas harus ketemu begini, bergetar. Ra, ri, lu, bunyinya begitu. Ya, kalau nggak gitu salah. Ya. Kalau di mundur saja sedikit lidah kita nggak bunyi. Maju teing juga nggak bunyi. Ya. Jadi ujung ketemu ujung. Ra, ri, lu. Ya. Illalladzina, coba. Illalladzina amanu gampang, wa amilu gampang. Wa amilu setiap kalimat amal dalam Quran main. Wa amilu, ya. Kemudian wa amilus, ya. Wa amilus masuknya huruf as biasa. Jangan wa amilus sya. Sya nggak boleh. Sya itu shin. Wa amilus so. Nah, di sini cara mudah mengucapkan sod yang benar tanpa harus monyong. Nah, gimana caranya? Masukkan huruf s. Kita mau ngomong so, tapi nggak bunyi melainkan mulutnya dibuka. Maunya bilang so. Tapi mulutnya dibuka. So. Wa amilus so. Cobian. Wa amilus so. Jangan maju mulut lagi. Wa amilus so. Ya. Jadi huruf sod itu tidak monyong. Kalau sulit, monyonglah. Kemudian watawa saubi, ini juga banyak yang salah. Kebanyakan baca watawa sau. Huruf dia so. Watawa sau. Coba. Lah, sau. Kalau bahasa Inggris ada soap, ya, sabun. Kan nggak pernah baca saup kan? Soap, ya. Sau. Coba. So, panjangkan heula. So. Nah, wa tawasau. Semua kalimat yang berisi sau itu pakai sod. Ya. Artinya berwasiat, ya. Tawasau. Ya. Kemudian bil haqqi, kalau bisa pakai qaf, haqq, ya. Kemudian watawasau yang kedua sama. Watawasau. Yang terakhir bisob. Bisob, kol-kolahnya kan sobe, ya. Ditambahin jadi lebih gampang. Bisober. Kenapa ber? Iya kan kol-kolahnya be. Ya, contoh. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ada be-nya kan? Tambahin jadi di sini sob tambahin jadi sober, wae gampang. Jangan ragu-ragu. Taib. Saya contohkan. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Yuk.
illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Diulang lagi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yuk. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi walhasil ketiga-tiga ayat ini ujungnya ada Kalau tidak mau bagaimana? Baca, jangan putus. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Tuh orang kalau baca kayak gitu biasanya menghindari eran itu, dia nggak bisa. Jadi dihindari. Jadi khusrin illa. Silahkan. Ya. Diulangi lagi. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi pertama itu eran semua ujungnya. Yang kedua yang perlu diingat lagi adalah wa tawassaw. Terlalu banyak orang yang baca wa tawassaw. Ya. Kalau lihat di situ Quran sama-sama lihat hurufnya so. Wa tawassaw bi. Ya. Baik, saya sekali Bapak-bapak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, kita bersabar dalam perkara-perkara seperti ini. Saya mengingatkan ya, kita belajar Al-Quran lagi nggak apa-apa. Ya. Dan saya ingin sampaikan, banyak bapak-bapak, ustadz yang belum standar bacaan Qurannya. Yang tidak secara khusus belajar tajwid, ya kan tidak semua ustadz belajar tajwid, Pak. Ya, tidak semua. Nanti akan ada ceramahnya oke, bagus, tapi bacaan Qurannya nggak baik. Karena dia tidak belajar tajwid secara khusus. Ya. Maka kita boleh menyainginya. Ya sudah. Dia bisa ceramah, saya bisa jadi imam misalkan. Karena bacaan saya bagus. Ya, silakan saja, tidak masalah. Ya. Baik, kita terjemahkan. Wal 'asr. Artinya demi masa. Ya, demi waktu. Masa ini cakap Melayu. Ya, kalau Malaysia dan sekitarnya mengatakan waktu itu masa. Ya, tak ada masa, tak ada waktu. Ya. Tapi boleh juga asar adalah waktu asar. Ya. Waktu yang sudah samporet. Ya. Sebentar lagi maghrib. Ya. Jadi Allah mengingatkan kita bersumpah dengan waktu. Di mana waktu adalah ciptaan Allah. Ya. Jadi saya sampaikan ya, waktu adalah ciptaan Allah. Di antara ciptaan Allah yang ajaib sekali adalah waktu. Ya. Ajaibnya bagaimana? Kita manusia bisa merasakan waktu yang sama, rasanya beda. Ya. 5 menit dipakai nunggu orang, sudah capek deh kita. 5 menit Pak. Tapi 5 menit main game,
kurang kurang pisan ya. 5 menit ngobrol tereh. 5 menit sholat lila teuing cenah. Ya. Padahal ya kalau tadi saya baca waktu sholat itu paling lama itu satu rakaatnya 5 menit paling lama. Itu sudah terasa sangat lama. Ini yang pertama, keajaiban waktu. Yang kedua, Islam itu mengenal yang namanya perjalanan waktu. Jadi seseorang apabila dia ingin berjalan cepat ya, dengan jarak yang jauh, maka kalikan antara kecepatan dan waktu. Ya. Contohnya ketika Nabi Muhammad SAW di Mi'rajkan, ya, Isra dan Mi'raj. Ya. Karena sebuah perjalanan yang dilakukan jaraknya sangat jauh, dalam waktu 1 malam saja, maka Allah tidak membiarkan Nabi berjalan, melainkan diberi kendaraan. Ya, diberi kendaraan, maka dikirim namanya buruk. Nah, buruk ini kendaraan cepat, seperti kuda biasa saja namanya. Antara perbedaannya dia antara keledai dan bagol namanya. Jadi antara-antara. Jadi kuda tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Bukan keledai, bukan kuda, tapi hewannya jenis itu. Dikatakan dalam hadis, si buruk ini dia 1 kali meloncat sejauh mata memandang. Jadi bukan terbang. Namanya kuda, masa terbang. Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah kuda terbang, Pak. Jadi kalau ada orang gambar kuda terbang itu sudah salah. Ya. Jadi buruk itu kuda biasa, cuma sekali ngajeleng sejauh mata memandang. Ya, kita memandang sebatas mana? Ya, kalau di lapangan ya sejauh lapangan. Nah, itu. Jadi dihitung jarak dan waktu. Jadi pengen cepat ya waktu. Dipercepat. Maka ketika Mi'raj ke langit, bukan lagi dengan buruk, tapi bersama malaikat yang bisa bergerak cepat sehingga jarak yang demikian panjang datang ke bumi. Umur Nabi masih seperti waktu-waktu itu juga. Ya. Kalau dihitung orang pergi ke langit, Pak, dengan jarak segitu jauh, umur kita nggak sampai, Pak. Kita tua di jalan gitu ya. Kalau gerakannya lambat. Nah, ini waktu. Oleh karenanya, karena Allah yang menciptakan waktu, tatkala Nabi Mi'raj di langit, ditampakkan neraka sudah ada isinya, ditampakkan surga sudah ada isinya. Loh, ini bagaimana? Orangnya belum ada mati, belum ada hisab, belum kiamat, kok neraka sudah ada isinya, surga sudah ada isinya. Ini dia diperjalankan Nabi kita ke waktu nanti, ya, ke masa yang akan datang. Nah, dari sini orang-orang Bollywood, Hollywood bikin time traveler, perjalanan waktu. Ada katanya lorong waktu, kan di film-film ya. Seorang tiba-tiba masuk, wah sudah di masa lalunya. Nah, tiba-tiba dia tahu dulu saya kecilnya begitu. Atau ke masa yang akan datang. Ya, film masa datang. Ya, mobil sudah tidak ada, Pak. Pada ngapung semua kan gitu ya. Gambaran dulu ada mobil terbang dalam film-film, ya sekarang sudah mulai ada katanya ya, mobil-mobil bisa terbang. Itu khayalan orang dulu yang sebagian menjadi nyata, dan dalam teori Islam ada. Perhatikan, waktu itulah ciptaan Allah yang ajaib, namanya waktu. Dan kepada kita Allah bukan itu maksudnya, perhatikan waktu. Waktu bagi kita adalah sebentar meskipun terasa lama. Ya, sebentar meskipun terasa lama. Selama-lamanya manusia hidup di dunia tetap sebentar. Ya. Ya, dibandingkan dengan waktu akhirat apalagi. Baik. Dengan memperhatikan waktu, seseorang bisa menata dirinya untuk menjadi lebih baik urusan dunia dan urusan akhirat.
Ya. Maka sebaliknya orang yang tidak memperhatikan waktu rugi. Maka firman Allah berikutnya, innal insana lafi khusr. Ya. Sungguh manusia itu dalam keadaan khusr, rugi. Ya. Maksudnya siapa? Yang tidak memperhatikan waktu tadi. Ya, membiarkan waktu begitu saja berlalu dengan hal-hal yang sia-sia. Tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak belajar dan lain-lain. Nanti ujuk-ujuk Pak biasanya. Ujuk-ujuk sudah tua. Masih bagus Pak kayak kita, ujuk-ujuk sudah tua, tobat, sadar. Kalau ujuk-ujuk mati kumaha? Nah, ini yang repot ya. Ini maka perhatikan waktu karena ada kerugian bagi orang-orang yang tidak memperhatikan waktu. Ya. Maka dikecualikan orang-orang yang tidak rugi yang bagaimana? Illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang menggunakan waktunya untuk beriman. Ya. Iman ini pokok. Ya, kalau tidak ada iman, percuma. Ya. Amalan kita semuanya, kalau tidak ada iman, percuma. Maka orang-orang di luar Islam tidak dibincang amal solehnya. Ya. Untuk mereka di dunia, iya, mereka dapatkan kebaikan-kebaikan itu. Ya. Orang non-muslim yang berdagang jujur, ya sukses. Yang mereka berbuat baik juga baik lagi di mata manusia. Ya. Tetapi di akhirat tidak ada gunanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina kafaru lam tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a." Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu ya, tidak ada berguna bagi mereka harta mereka maupun anak-anak mereka. Ya, dalam ayat yang lain, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Jadi catatannya ada amal-amal mereka itu dicatat juga oleh Allah, ya. Tetapi apa? Kami jadikan amal-amal itu seperti haba'an mansura, yaitu debu-debu yang berterbangan. Ya, tidak dibalas kebaikan-kebaikan. Maka iman ini menjadi pokok, ya. Kemudian tidak cukup iman kalau yang sudah beriman. Harus wa'amilus solihat. Jadi waktu itu kita gunakan penuh dengan keimanan selalu beramal soleh. Amal soleh ini semua kebaikan yang diridhoi oleh Allah itu amal soleh. Semua kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun terkadang kebaikan ini dinilai tidak baik oleh manusia. Jadi kalau ada amal soleh kok belum kelihatan baiknya, ini kita yang belum berilmu. Ya, belum ketemu saja ilmunya. Ya. Sebab ada di tengah-tengah masyarakat kita beberapa amal soleh itu dinilai tidak baik. Atau sebaliknya, amal salah justru dinilai baik. Itu penilaian manusia. Ya. Di sisi Allah, semua amal soleh adalah kebaikan. Ya. Jadi seluruh kebaikan yang diridhoi oleh Allah, meskipun manusia menganggapnya tidak baik, itulah amal soleh. Ya. Kemudian watawasau, dan saling mewasiati. Mewasiatkan, bahasanya bukan nasihat tapi wasiat. Jadi benar-benar Pak, dalam memberikan nasihat, menasihati ini bukan sembarangan, karena bahasa perintahnya watawasau, berwasiat. Ya. Kalau orang-orang kita kalau dengar wasiat itu udah beda Pak. Saya wasiatkan kepadamu. Ini penerimaan kita beda, dan memang harus begitu. Wasiat ini memang nasihat yang setidaknya kalau kita memberi nasihat bersungguh-sungguh. Ya. Ini terutama para dai, para ustadz. Ya, karena nasihat ini adalah wasiat, maka sampaikan dengan sebaik-baiknya. Watawasau bil haq, dan saling berwasiatlah, saling bernasihat, menasihatilah bil haq, dengan kebenaran. Ya. Jadi saling ingat mengingatkan itu dalam kebenaran.
bukan sebaliknya. Atau tidak perlu kita mengingatkan sesuatu yang tidak di atas kebenaran. Ya. Kalau lupa ya biarkan saja. Ya. Jadi kalau misalkan ya anak kita minta sesuatu, ya, menurut kita tidak baik, ya, dia minta kita jawab nanti, terus dia lupa, dan kita tahu itu hal yang tidak baik, biarkan saja biar dia lupa, jangan diingatkan. Tetapi dalam hal kebaikan harus selalu diingatkan, bahkan kalau dia tidak tahu. Kita yang putra putrinya, yang laki-laki khususnya, belum mau sholat berjamaah ke masjid, ajak dan suruh dan ajak dan temenin. Ya. Jangan dibiarkan. Sebagian orang sudah baik, Pak, barudak ke masjid, diabur, diantep. Jadi apa yang terjadi di masjid? Budak tea ya. Yang nggak bisa lah budak macicing ya. Ya begitu tea. Nah, itu kadang-kadang mengganggu. Maka bagi kita yang sudah ingin anak-anaknya soleh, ajak, temenin, Pak. Kalau prosesnya panjang, tidak lama. Nah, maksudnya proses panjang itu dari kecil memang begitu. Jadi kitanya begitu, anaknya diajak. Ya. Saya berpengalaman, alhamdulillah ya, punya 3 anak. Itu dari kecil memang diajak, ditemenin, Pak. Karena saya pengangguran, banyak anggur maksudnya, banyak diem. Jadi ada wae di rumah. Jadi setiap waktu sholat, ya saya ke masjid pada kebanyakan waktu. Dan saya ajak anak saya, taruh dekat saya, jangan dibiarkan. Pokoknya kalau sudah diajak itu ya disimpan dekat kita. Jadi kau kontrol begitu. Ini saya menyampaikan masalah ini karena banyak orang yang sudah bagus niatnya, anaknya disuruh ke masjid, tapi karena kurang pengawasan, tidak dicontohan, jadi anaknya malah mengganggu. Ya. Bukan salah, memang anak-anak mah begitu, nggak bisa juga dicarek-carek. Nah, tugas siapa? Orang tua. Baik, begitu. Jadi amal soleh mengingatkan pada kebaikan dan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan mengingatkan dalam kesabaran. Maksudnya setiap dakwah itu akan ada tantangannya. Setiap perbuatan baik itu kadang rasanya tidak enak. Ya, kayak gini ngumpul kayak gini sampai jam segini, ini apa enak? Ya. Yang belum terbiasa terutama nggak enak. Nah, ini perlu kesabaran. Dan dalam mengingatkan kebaikan juga sabar. Ya. Jangan tokmol kadang-kadang. Jangan saklek. Ya. Bertahap. Nah, ini dalam rangka berdakwah. Jadi intinya orang yang tidak akan terugi itu beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, kebaikan dan kesabaran. Ya. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata. Imam Syafi'i canami. Harus tahu, Pak, karena kita kadang-kadang ngaku mazhab Syafi'i. Ya. Imam Syafi'inya nggak tahu namanya siapa. Imam Syafi'i itu bukan nama, dia julukan, panggilan. Imam Syafi'i nama beliau Muhammad. Ya, sama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Yang beda apa? Bin. Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Jadi bapaknya nama Idris. Jadi Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Kata beliau, "Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Ya. Kata beliau, seandainya Allah hanya menurunkan Al-Quran itu satu surat saja, yaitu Wal Asri ini, Al-Asr ini, ya, sebagai hujjah, sebagai pengetahuan, sebagai dasar, lakafathum, cukup bagi manusia diturunkan hanya Wal Asri saja, Pak. Kata Imam Syafi'i. Tentu bukan maksudnya cukup, benar-benar cukup ya. Secara garis besar cukup untuk membuat kehidupan manusia menjadi baik. Ya, karena untuk urusan kebaikan mah banyaknya orang tahu kebaikan apa keburukan? Kebaikan, Pak. Jadi kalau kita suruh nulis, Pak, sampai ambil pulpen, kertas, tuliskan kebaikan. Itu enggak selesai, Pak, 3 halaman. Tapi sebaliknya, coba ditulis keburukan.
Itu sehalaman kurang, Pak. Kurang apa namanya? Kebanyakan. Apa gitu keburukan ditulis. Seperti kalau kita tuliskan makanan-makanan halal. Itu enggak selesai satu buku, Pak. Tapi tuliskan makanan-makanan yang haram. Itu 2 baris kebanyakan, Pak. Tapi manusia banyak mencari yang haram ternyata kan gitu. Ini terbulak-balik. Jadi untuk urusan kebaikan kebanyakan. Makanya kalau orang cukup dengan menasehati dalam kebaikan, hidup ini beres. Maka ada benarnya apa kalam Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, terakhir saya tutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan beriman. Ini catatan dalam yang tadi kan? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Di dalam surat ini sama. Siapa orang beramal soleh dalam keadaan iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia akan diberikan kehidupan yang baik. Ini kembali kepada yang pertama tadi, Al-Qur'an membuat kita kehidupannya tidak sempit. Walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka pahala yang baik. Maksudnya nanti di akhirat balasannya lebih baik berupa pahala atas amal soleh yang mereka kerjakan. Jadi pesan daripada surah Wal Asri ini, mari kita beriman dan beramal soleh. Tidak cukup iman saja tanpa amal, atau sebaliknya amal saja tanpa iman. Baik, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Ya, kalau dilihat syuruk itu jam berapa, Rik? 5, 4, 5. 42 ya. Jadi sekarang setelah ini beberapa menit lagi sudah bisa dilakukan sholat syuruk ya, bagi yang biasa melakukannya. Baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.